Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Jangan takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Terasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidup. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku.
Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti, jadikan hidup ini berarti, jadikan hidup ini berarti. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kalau kami kembali menikmati Engkau, kami boleh bersuka cita memuji mengagungkan Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi setiap kami, dan melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diteguhkan di dalam kehidupan kami. Tuhan urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita memasuki hari-hari yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tentu ini semua karena anugerahnya yang luar biasa, pemeliharaan, penjagaan di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, dan pagi hari ini tentu kita bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin rindu membawakan satu firman Tuhan tentang kisah daripada Sakius yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Dan kita akan membaca ayat ini, yaitu di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini rupanya tokoh Sakius ini adalah orang yang luar biasa, mempunyai kemauan yang begitu kuat di dalam kehidupannya. Jelas di sini dia bisa mencapai satu target di dalam status dia sebagai seorang kepala pemungut cukai. Kita tidak asing, Yesus juga tidak asing di dalam kehidupannya. Dia juga mengangkat seorang muridnya dari kaum yang sama, yaitu pemungut cukai, tetapi merupakan anggota daripada pemungut cukai. Tetapi hal yang istimewa tentang Sakius ini adalah pemimpin daripada pemungut cukai. Dan pada masa itu, pada pemerintahan masa itu, adalah orang pemungut cukai adalah orang yang dijauhi orang karena suka memeras dan melakukan hal-hal yang buruk pada waktu itu. Dan Sakius merupakan satu pimpinan daripada pemungut cukai. Dan disebutkan di dalam firman Tuhan ayat 1 sampai 4, yaitu satu keinginan yang luar biasa, memperkatakan ingin melihat orang apakah Yesus itu. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu di perbatasan dari kota Yeriko ini, ada satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yaitu mencelikkan mata orang buta. Dan di situ tentu Sakius sudah mendengar, dia sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat, tentu dia sudah mengerti dan mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, membangkitkan orang mati, mencelikan mata orang buta dan lain sebagainya. Dan pada saat Yesus masuk di Yeriko ini, ada satu keinginan, dan Sakius merasa bahwa dia seorang pemimpin, dia seorang yang memiliki harta yang banyak. Dia ingin menjumpai Tuhan Yesus dengan segala upayanya. Dan di sini memperlihatkan bagaimana sosok Yesus
dia melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga menjadi satu daya tarik yang luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus untuk menarik seorang pendosa seperti Sakius untuk bagaimana dia berusaha memperkatakan bahwa ingin melihat orang apakah Yesus itu. Ini luar biasa. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 5, mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara garis bawahi kata harus. Ini seolah-olah Yesus sudah memberikan satu rancangan, satu rencana yang luar biasa di dalam perjalanannya masuk ke kota Yeriko. Jadi kata-kata harus ini merupakan kata lampau. Jadi sebelum Yesus ada, sebelum Yesus turun ke muka bumi ini, sebelum Yesus ingin menyelamatkan dunia ini, mempersatukan kehidupan manusia berdosa ini untuk diselamatkan, dia sudah mengerti dan mengenal siapa itu Sakius. Dan dia memperkatakan pada saat itu, dia berkata harus. Kata-kata itu yang luar biasa dan itu harus terjadi di dalam kehidupan Sakius. Oleh sebab itu di sini ayat ini memperkatakan bahwa Yesus sudah mengenal terlebih dahulu Sakius. Oleh sebab itu inilah keistimewaan kehidupan kita orang percaya, bahwa kalau orang-orang lain mencari Tuhannya, mencari sesembahannya, tetapi kitalah yang dicari. Ini contoh yang luar biasa atas ayat-ayat ini. Begitu luar biasa Allah yang kita sembah. Dan juga kita bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Tentu kita mempunyai satu free will, kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan sejak semula, sejak awal kita dijadikan dan dipilih di dalam hadiratnya. Puji nama Tuhan. Dan ayat 5 ini menunjukkan sesuatu hal yang istimewa juga. Saat Sakius ada di atas pohon, Yesus dengan jelas memperkatakan, yaitu memanggil namanya Sakius. Padahal kalau kita mengerti sebelumnya, Tuhan tidak pernah mengenal siapa itu Sakius. Dan juga Tuhan Yesus belum pernah berjumpa dengan Sakius. Tetapi inilah luar biasanya Allah yang kita sembah. Benar-benar dia sudah memilih orang-orang pilihannya untuk diselamatkan. Dan ini yang luar biasa. Kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat ke-6. Kita baca bersama-sama. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini luar biasa. Jadi satu perjalanan percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan Sakius. Dia memperkatakan, Sakius, aku harus ke rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Ini Sakius ini seorang pejabat, pimpinan daripada pemungut cukai. Tentunya kita yang saat hari-hari ini, kita dengan orang yang belum kita kenal, belum kita pernah jumpai sekalipun, lalu orang itu memperkatakan, aku harus menumpang ke rumahmu. Ini adalah sesuatu hal yang ganjil, sesuatu hal yang tidak semestinya. Tetapi pada saat itu Sakius membuka diri dengan luar biasa. Diperkatakan demikian, bahwa Sakius memperkatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara mengetahui, saat Sakius membuka diri, saat Sakius menerima Tuhan Yesus mau untuk masuk dan singgah, dikatakan di sini menumpang di rumah Sakius. Ini merupakan satu penerimaan secara utuh Tuhan Yesus untuk diterima. Demikian juga di dalam hati Sakius pun terbuka lebar untuk menerima Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan kita baca ayat selanjutnya.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji nama Tuhan. Dan pada saat Yesus sudah membuka hatinya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memperkatakan, setengah dari hartaku. Dia memperkatakan satu hal yang luar biasa. Dikatakan ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius di dalam Matius dikatakan bahwa pemuda kaya yang dia berbincang dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Pemuda kaya itu memperkatakan bahwa banyak hartanya dan dia tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi berbeda dengan Sakyus, saat dia membuka hatinya, dia menerima Yesus di dalam kehidupannya. Saat itu dia memperkatakan, setengah dari hartaku. Ini membuktikan seperti apa yang sering kali saya katakan, bahwa seseorang membuktikan kasihnya, dia berani mempersembahkan segala sesuatu, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang luar biasa di dalam kehidupan Sakyus. Dia berani memberikan hidupnya secara totalitas untuk Tuhan Yesus. Bahkan memperkatakan bahwa siapapun yang diperas oleh dia akan dikembalikan 4 kali lipat. Inilah hal yang dahsyat dan luar biasa, bahwa kita sekalian mengerti benar bahwa bukan oleh kuat dan gagah kita. Ini semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa kitalah yang dipilih oleh Allah kita. Kitalah yang mendapatkan kasih karunia itu. Kalau saudara ada di dalam wadah keselamatan pada hari-hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bagi saudara-saudara yang belum membuka hidupmu untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketahuilah bahwa dialah Allah yang benar di dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang menyebabkan engkau tidak dapat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah jabatan? Apakah keluargamu? Atau sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupanmu? Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan begitu jelas bahwa kita di dalam Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa, yang mau menghampakan dirinya untuk turun mencari kita orang yang berdosa, untuk diselamatkan, untuk dipulihkan kembali kepada hakikat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian, dan kita mengerti benar bahwa kasih karunia-Nya luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau baik dan luar biasa atas hidup kami, di mana kasih-Mu yang luar biasa sudah memilih kehidupan kami, membawa kami di dalam wadah keselamatan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu menjangkau kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GPDI Hermon Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap kokoh berdiri teguh di dalam iman percaya di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan
Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, bangsa kami Indonesia ini, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, bencana COVID ini Tuhan menyebar ke seluruh dunia, semua bangsa mengalaminya, dan kami berdoa khususnya bagi Indonesia ini Tuhan, kiranya segera Engkau lalukan dari musibah ini. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, kiranya Engkau taruhkan hikmat-Mu atas mereka, agar bencana ini Tuhan, bencana COVID ini Tuhan segera berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pandemi ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan boleh teratasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis, para ahli-ahli bioteknologi Tuhan, yang menemukan vaksin, obat-obatan Tuhan untuk melawan virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan taruhkan hikmat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh sukacita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami penuh kebahagiaan di dalam Engkau, kesehatan yang penuh menyertai kehidupan kami. Tuhan menyertai hidup kami, memberkati kami Tuhan di dalam hidup rumah tangga kami. Tuhan juga memberkati di dalam setiap bidang usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami menengadahkan tangan kami di hadapan-Mu, menerima curahan berkat-Mu, yaitu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian pada pagi hari ini sampai Engkau datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh betapa indahnya bila selalu